Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak melingkar bagian 1, yaitu mengenai besaran-besaran pada gerak melingkar, seperti frekuensi, periode, kecepatan sudut, kecepatan linier. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerak ujung baling-baling kipas, gerak ujung baling-baling kipas, ini kipas angin. Nah, di rumah-rumah mungkin ada yang sudah punya. Terus gerak mobil di tikungan jalan, jadi gerak mobil di tikungan jalan muter, ya. Nah, dan gerak bumi, gerak perputaran bumi. Kita lanjutkan ke mengenai besaran-besaran pada gerak melingkar. Kita mulai dari periode dan frekuensi. Periode itu apa? Kalian mungkin mengenal dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar ini ya. Ini yaitu gambar jam. Jarum jam ini ya, berputar satu kali putaran itu 60 detik. Nah, dalam fisika, 60 detik inilah yang disebut dengan periode. Artinya 60 dibagi satu kali putaran. Nah, pengertian dari periode itu apa? Periode atau sering diberi simbol T besar adalah selang waktu yang diberi simbol T kecil yang diperlukan oleh benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Maka periode dapat dirumuskan T sama dengan waktu per jumlah putaran atau sama dengan T kecil dibagi N. Sedangkan frekuensi atau diberi simbol F adalah jumlah putaran dalam waktu 1 sekon. Maka F dirumuskan sama dengan jumlah putaran dibagi waktu sama dengan N per T. Nah, antara periode dengan frekuensi ada hubungan. Maka hubungan periode dalam kurung T dan frekuensi dalam kurung F dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Di mana keterangannya N ini jumlah putaran dan T kecil itu sama dengan waktu dalam satuan sekon dan T besar ini sama dengan periode ini dalam waktu sekon. F ini frekuensi, satuannya Hertz atau Hz. Kemudian kita lanjutkan ke besaran-besaran pada gerak melingkar berikutnya, yaitu tentang posisi sudut. Posisi sudut adalah besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu, atau bisa dikatakan sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Suatu benda bergerak melingkar terhadap sumbu O, ini terhadap sumbu O, dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik B dalam selang waktu T. Nah, posisi benda tersebut dapat dilihat dari besarnya sudut yang ditempuh, yaitu θ. Jadi posisi ini dapat dilihat dari besarnya sudut yang ditempuh, yaitu θ, yang dibentuk oleh garis OA dan garis OB. Sudut θ inilah yang dinamakan dengan posisi sudut. Satuan posisi sudut adalah radian atau disingkat rad. Nah, satu putaran, ini satu putaran dari asal putaran seperti ini, balik lagi ke A, itu kalau dalam sudut disebut dengan sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 V rad. Nah, kalau dalam derajat V ini sama dengan 180. Nah, maka satu rad itu sama dengan 360 derajat dibagi 2 V. Nah, V di sini bukan V sudut, tapi V di sini yaitu V radian, yaitu sama dengan 3,14. Maka satu radian sama dengan 360 derajat dibagi 2 kali 3,14 sama dengan 360 derajat dibagi 6,28 sama dengan 57,3 derajat. Jadi, satu radian itu sama dengan 57,3 derajat.
Kita lanjutkan ke mengenai hubungan perpindahan linear dengan perpindahan sudut. Perhatikan gambar di bawah. Jika benda A bergerak dari A ke B dengan menempuh lintasan busur sejauh S dan jari-jari lingkaran R, sedangkan posisi sudut yang terbentuk adalah θ, maka diperoleh hubungan θ sama dengan S per R. Kita coba ke contoh soal 1. Suatu benda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran yang dibentuknya 60 cm. Tentukan posisi sudut dalam satuan radian dan derajat jika benda tersebut menempuh lintasan dengan panjang busur 80 cm. Penyelesaiannya kita lihat sebelum menyelesaikan, kita lihat diketahuinya dulu. Yang 60 cm itu yaitu jari-jari lingkaran yang diberi simbol R, kemudian yang 80 cm yaitu lintasan, panjang lintasan busur yaitu yang diberi simbol S. Nah, kita selesaikan dulu dalam radian, yaitu θ sama dengan S per R. Sama dengan 80 dibagi 60 itu sama dengan 1,3 rad. Nah, kita hitung dalam derajat, yaitu θ sama dengan 1,3 dikali 57,3 derajat. Maka θ-nya sama dengan 74,5 derajat. Kita lanjutkan ke kecepatan sudut atau kecepatan angular. Kecepatan sudut yang diberi simbol omega adalah sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Omega sama dengan 2V per T atau omega sama dengan 2V dikalikan F. Di mana omega ini sama dengan kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. Dan T itu periode, satuannya sekon. F ini frekuensi, satuannya hertz atau Hz. 2V ini sama dengan satu putaran lingkaran. Ya. Kecepatan linear atau sering disebut kecepatan tangensial. Kecepatan linear atau diberi simbol V adalah jarak yang ditempuh dengan selang waktu tertentu. Nah, V itu sama dengan 2VR, nah tadi jari-jarinya ya, dibagi T, atau V sama dengan 2VF dikalikan R, atau V sama dengan omega dikalikan R. Nah, jadi kecepatan linear atau kecepatan tangensial itu sama dengan V omega dikalikan R. Jadi V sama dengan omega dikalikan R. Nah, V ini kelajuan linear, satuannya meter per sekon. R ini jari-jari lintasan, satuannya meter. Nah, dari persamaan di atas, yang ini ya, tampak bahwa semakin besar nilai R, ya, semakin jauh suatu titik dari pusat lingkaran, maka semakin besar kecepatan linearnya dan semakin kecil kecepatan sudutnya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah batu diikat pada ujung seutas tali yang panjangnya 0,5 meter, kemudian diputar mendatar. Jika batu melakukan 10 putaran selama 5 detik, tentukan A periode, B frekuensi, C kelajuan linear, dan D kecepatan sudut. Nah, kita bahas, kita lihat diketahuinya dulu. R-nya 0,5 meter, M-nya 10 putaran, dan T-nya 5 sekon. Ya. Kemudian yang ditanyakannya apa? A periode, dan B frekuensi, C-nya kecepatan linear, dan D-nya kecepatan sudut. Kita bahas satu-satu ya, kita jawab satu-satu. Kita jawab A dulu, yaitu tentang periode. Periode itu dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan T sama dengan T per M sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 detik. Kemudian yang B yaitu frekuensi. Frekuensi itu sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,5 itu sama dengan 2 Hz. Kemudian kita lanjutkan ke bagian C yaitu kecepatan linear yang diberi simbol V. V sama dengan 2VR per T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,5 dibagi 0,5. Maka V-nya itu sama dengan 6,28 meter per sekon. Nah, kemudian yang terakhir yaitu D tentang kecepatan sudut atau diberi simbol omega. Omega sama dengan V per R. V-nya 6,28 dari sini dibagi R-nya 0,5 ya.
sama dengan 12,56 rad per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 rad per sekon. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi 50 rad per sekon. Setelah bergerak selama 15 sekon, berapakah kecepatan linear awal dan akhir balok tersebut? Nah, jadi ditanyakannya V0 dan penyelesaiannya diketahui R-nya 0,4 meter, omega awalnya atau kecepatan sudut awalnya sama dengan 20 rad per sekon, omega akhirnya atau omeganya sama dengan 50 rad per sekon, dan T-nya sama dengan 15 sekon. Yang ditanyakan yaitu kecepatan linear awal, yaitu V0, dan kecepatan linear akhir, yaitu V. Kita gunakan hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut, di mana V0 sama dengan omega 0 dikalikan R. Omega 0-nya 20 dari sini, kemudian R-nya yaitu 0,4 ya. Jadi 20 dikali 0,4 ini coret ya, 0-nya ini coret, 0-nya jadi 2 dikali 4 8. V-nya sama dengan omega dikalikan R. Itu omega-nya 50, kemudian R-nya 0,4. Kita coret 0 ini. Jadi 5 dikali 4 itu 20 meter per sekon. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah batu diikat dengan seutas tali, kemudian diputar sehingga bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 2 meter. Batu melakukan setengah kali putaran tiap detiknya. Berapakah periode kecepatan linear batu tersebut? Nah, kita hitung dulu ya periodenya untuk menentukan kecepatan ya. R-nya 2 meter, F-nya setengah kali ya, F ini banyaknya putaran itu sama dengan F ya. Periodenya kita gunakan hubungan yaitu T sama dengan 1 per F, maka T sama dengan 1 dibagi setengah, itu sama dengan 2 sekon. Nah, setelah periodenya diketahui, maka kita langsung mencari kecepatan linear. Nah, V sama dengan 2V dikali R dibagi T. Nah, 2V itu artinya 2 kali 3,14 dikali R-nya 2 dibagi T-nya 2 dari sini. Maka 2 dikali 3,14 dikali 2 dibagi 2 itu biasanya 6,28 meter per sekon. Jadi kecepatan linear batu tersebut ada 6,28 meter per sekon. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu tentang percepatan sudut. Percepatan sudut atau diberi simbol dengan alfa adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu yang dirumuskan alfa sama dengan delta omega per delta t. Keterangannya alfa itu percepatan sudut, satuannya rad per sekon kuadrat, dan omega ini kecepatan sudut, satuannya rad. Delta t itu selang waktu, satuannya sekon. Kemudian kita lanjutkan ke percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan tangensial dalam selang waktu tertentu, di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan putarnya. Dapat dirumuskan AT sama dengan delta V per delta T atau AT sama dengan alfa dikalikan R. Nah, dari persamaan ini, tampak bahwa semakin jauh suatu titik dari pusat lingkaran, maka semakin besar percepatan tangensialnya, dan semakin kecil percepatan sudutnya. T ini sama dengan percepatan tangensial, satuannya meter per sekon kuadrat, R itu sama dengan jari-jari lintasan, satuannya meter, dan delta V itu perubahan kecepatan tangensial, satuannya meter per sekon. Kita lanjutkan ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar yang arahnya ke pusat putaran. Nah, ini ya, kita perhatikan gambar di sini. Ini sebuah benda yang diputar. Nah, di sini ada yang arahnya warna hijau. Ini yaitu percepatan sentripetal, di mana arahnya menuju ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat dikalikan R.
Kemudian kita lanjutkan ke gaya sentripetal. Gaya sentripetal ialah gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran searah dengan arah percepatan sentripetal. Nah, jadi yang menuju ke pusat lingkaran ini bukan hanya percepatan saja, tapi gaya sentripetal juga sama arahnya ke pusat lingkaran. Nah, gaya sentripetal dirumuskan sama dengan F sama dengan M dikalikan A, atau F sentripetal sama dengan M, nah A-nya dari sini ya. Itu sama dengan V kuadrat per R, atau F sama dengan M, nah A-nya boleh ini ya. Jadi omega kuadrat dikalikan R. Jadi gaya sentripetal persamaannya itu sama dengan M V kuadrat per R, atau Fs sama dengan M dikalikan omega kuadrat dikalikan R. Di mana AS ini percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon. R ini jari-jari lingkaran lintasan, satuannya meter. Kemudian Fs ini gaya sentripetal, satuannya Newton, dan M itu massa, satuannya dalam kilogram. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda mula-mula diam. Kalau diam berarti kecepatannya 0 ya. Kemudian setelah 5 sekon, benda tersebut bergerak melingkar dengan kecepatan tangensial sebesar 25 cm per sekon. Jika diameter lintasan benda adalah 10 cm, tentukan percepatan tangensial benda tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui V awalnya sama dengan 0, berarti itu bendanya diam. V-nya sama dengan 25 cm per sekon, kita ubah ke meter, berarti dibagi 100 jadi 0,25 meter per sekon. Delta T-nya 5 sekon. R-nya yaitu setengah dikali diameter, itu setengah dikali 10 cm, maka R-nya 5 cm, diubah ke meter, dibagi 100 jadi 0,05 meter. Ditanyakan percepatan tangensial atau AT. AT sama dengan delta V per delta T. Kita lihat V dikurangi V0 dibagi delta T. V-nya 0,25, V0-nya 0 karena diam, dibagi 5. Maka percepatan tangensialnya yaitu 0,05 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan tangensial benda tersebut adalah 0,05 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah titik berada di tepi sebuah CD yang berjari-jari 4 cm. CD tersebut berputar di dalam CD player dengan kecepatan sudut 3 rad per sekon. Tentukan percepatan sentripetal pada titik tersebut. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya R sama dengan 4 cm, dirubah ke meter menjadi 0,04 meter. Omeganya sama dengan 3 rad per sekon. Yang ditanyakan yaitu percepatan sentripetal. Kita gunakan persamaan AS sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Omeganya 3 dikuadratkan dikali 0,04. Maka percepatan sentripetalnya yaitu 9 dikali 0,04 atau sama dengan 0,36 rad per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah balok kecil berada di tepi meja bundar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula meja berputar dengan kecepatan sudut 20 rad per sekon, berarti ini omega 0 ya. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi 50 rad per sekon, berarti ini omega. Setelah bergerak selama 15 sekon, berarti ini T, berapakah percepatan tangensial balok tersebut? Nah, penyelesaiannya kita ketahui R-nya 0,4, omega 0-nya sama dengan 20 rad per sekon, dan omega-nya sama dengan 50 rad per sekon. Kita coba menjawab dengan menggunakan persamaan alfa sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi delta T. Dan ini maksudnya untuk mencari kecepatan sudut ya, karena yang ditanyakannya percepatan tangensial, di mana hubungan percepatan tangensial itu ada hubungannya dengan percepatan sudut. Jadi kita gunakan dulu persamaan ini untuk menentukan percepatan sudut. Maka omeganya 50, omega awalnya itu 20. 50 dikurangi 20 dibagi delta T dari sini ya, selang waktu 15, maka 50 dikurangi 20, 30 dibagi 15 yaitu 2. Jadi percepatan sudutnya yaitu 2 rad per sekon kuadrat. Maka besar percepatan tangensialnya yang dialami balok adalah sebagai berikut. AT atau percepatan tangensial itu sama dengan alfa dikalikan R.
Maka AT sama dengan, ini alfanya dari sini ya, 2 dikali R-nya itu 0,4. Maka 2 dikali 0,4 itu sama dengan 0,8 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan ke mengenai hubungan besaran gerak lurus dengan gerak melingkar. Persamaan hubungan besaran gerak lurus dengan besaran gerak melingkar dapat ditulis pada tabel berikut. Ini pada gerak lurus, di sini ada besaran jarak yang diberi simbol X dan satuannya S, satuan internasionalnya meter. Kemudian ada kecepatan, ya, satuannya meter per sekon, dan ada percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, di dalam gerak melingkar ada besaran posisi. Nah, ini sama dengan besaran gerak ini ya. Satuannya rad atau radian. Kemudian kalau kecepatan di dalam gerak melingkar itu omega, satuannya rad per sekon. Nah, di dalam gerak melingkar percepatan itu yaitu sama dengan alfa, satuannya rad per sekon kuadrat. Nah, hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar yaitu kalau X itu sama dengan R dikalikan theta, ini posisinya. Sedangkan V itu sama dengan R dikalikan omega, dan A itu sama dengan R dikalikan alfa. Demikianlah penjelasan mengenai gerak melingkar bagian 1. Sampai ketemu pada gerak melingkar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.